warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Tentunya sahabat subscriber dimanapun Anda berada di dunia teknik, teman-teman. Oke, untuk hari ini saya akan coba membahas sedikit masalah mesin RO, teman-teman ya. Jadi di sini saya coba kombinasikan beberapa membran dengan ukuran di 360 GPD, teman-teman ya. Jadi ada dua membran ya. Dan untuk finansial satunya saya gunakan 150 GPD ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, oke, sistem untuk kinerjanya cukup sederhana teman-teman ya, bagi teman-teman yang paham ya di dunia teknik. Dan ini sekitar kalau kita total teman-teman ya, sekitar 12.678 GPD total ya, kalau kita gabungkan ya. Jadi cukup simple assist dan beberapa sistem pendorongnya ini menggunakan beberapa mesin teman-teman ya. Jadi ini untuk supply ya, supply supaya untuk mensuplai beberapa filter-filter yang ada di rangkaian membran sini ya. Nah, untuk mesin dimensi 1, dimensi 2 ya, ini untuk mendorong ke rangkaian-rangkaian pendukung seperti membran dan lain-lainnya ya. Dan di sini memiliki beberapa sistem seperti pembuangan dan karnaval teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan coba membahas sedikit sistematis dari beberapa kinerja alat ini ya. Nah, di sini ada sebuah solenoid untuk mengkoordinir beberapa tegangan yang masuk. Ini akan terputus sendiri teman-teman ya. Jika tegangan over, maka tegangan ini akan menyambung dan memutus rangkaian-rangkaian pada sistematis ini. Oke teman-teman, kita akan bahas sedikit ya untuk masalah membranisasinya. Nah, polarasi sistem kerjanya teman-teman saya sering bahas di beberapa video lalu, seperti jenis skala rumah tangga 75 GPD, 100 GPD, dan untuk saat ini saya akan coba bahas sekitar 16.000 GPD-an ya, 12 lebih ya. Jadi kalau kita simpulkan dengan kombinasi beberapa membranisasi dan karbon post karbon ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita perlukan untuk mesin pendorong ya. Ini dari sumber ke sana. Kita akan hisap melalui salah satu mediasi filter ya. Ini tiga ini berfungsi untuk menyaring sistem kotoran fisik yang masuk ya. Jadi ada beberapa unsur tanah dan unsur-unsur yang mengandung kotoran fisik. Nah, dari beberapa sistem ini kotoran fisik akan terbengkalai atau terendap di sini ya. Ini yang wajib sering dibersihkan teman-teman ya. Jadi untuk pengusaha depot ya, mungkin yang sering ini kita bersihkan ya, tiga ini. Dan di sini ada beberapa karbon granuler ya untuk standarkan tingkat rasa. Jadi di sini bisa digunakan jenis kation, CTO, dan beberapa rangkaian-rangkaian pendukung untuk menetralkan sistem rasa. Nah, untuk sistem macam ini teman-teman ya, jadi ada beberapa partisi yang saling mendukung ya, seperti ini teman-teman. Ini untuk menekan ke membran-membran pada 150 GPD-an di sini ya. Ini cukup simpel ya. Dan membran ini akan melakukan pembuangan pada temperatur pada ppm tertinggi ya. Jadi polutan-polutan zat senyawa ini akan terbuang melalui air limbah ya. Oke, di sini ada namanya air limbah. Ini teman-teman, di sini ada air limbah yang membuang satuan molekul zat yang terpadat dalam air ya, yang senyawa ya, seperti bakteri, unsur-unsur lainnya. Maka mesin ini akan menghasilkan air yang steril ya dan murni ya. Jadi bebas dengan polutan-polutan zat senyawa yang ada dalam air. Oke, untuk selanjutnya beberapa rangkaian-rangkaian pendukungnya ini ada solenoid ya. Solenoid, dan ini foscarbon teman-teman ya. Foscarbon ini berfungsi untuk menstandarkan tingkat pH yang berlebihan, terutama pada kebutuhan tubuh manusia. Dan beberapa sistem lainnya, jadi ini rakitan ya, rakitan dengan sistem reverse osmosis ya, teknologi yang sudah berkembang sejak adanya tsunami Aceh ya. Kita sering bahas di beberapa video lalu untuk sistem-sistem cara kerja, baik 75 GPD, 200 GPD, 12.000 sampai 18.000 atau sekitar 366 GPD lebih ya teman-teman. Dan di sini saya lengkapi dengan dua buah pompa ya. Jadi dianjurkan untuk teman-teman ya, kalau menggunakan sistem mesin ini ya, jadi kita harus memerlukan sanyo, jenis sanyo yang tanpa menggunakan tabung ya.
Ini karena adanya sanyo yang ada tabung ini teman-teman ya. Jadi satu saya pakaikan yang ada tabung. Sebenarnya nggak perlu ya dengan hal macam ini, karena dari segi pahitnya ini cukup kurang ya RPM. Jadi kita butuhkan macam sanyo-sanyo yang tidak memiliki sistem tabung seperti ini ya. Jadi wajib digunakan sanyo yang tanpa tabung. Oke, ini akan saling mendukung ya rangkaian ini teman-teman ya. Jadi di mana rangkaian ini memiliki beberapa suhu serta temperatur serta derajat yang terlalu dalam air ini akan diproses melalui beberapa sistem. Nah, untuk membran 150 GPD ini sebenarnya untuk sistem kerjanya sama halnya ya teman-teman ya. Sistem kerjanya sama, cuma dia dari segi fisiksionalnya dia cukup kecil karena kapasitasnya yang sesuai target seperti rumah tangga ya. Jadi bisa dibutuhkan satu membran ya. Jadi untuk skala finansial atau produksi, maka untuk sistem yang macam ini bisa digunakan seperti membran dalam 200 biji atau 500 biji ini bisa ya teman-teman ya. Jadi kita rangkai secara paralel, maka akan menghasilkan jumlah yang volume yang lebih besar. Nah, untuk pada era 2022 ya, ini sudah ditemukan namanya membran batang teman-teman ya. Jadi untuk mensimpelkan media ya, jadi nggak terlalu rumit nih. Ini kalau macam ini kelemahannya kalau rusak teman-teman ya, atau salah satunya mampet, maka teknis harus memahami dan mencari ya di antara beberapa membran-membran kecil ini yang mengalami permasalahan ya. Jadi kinerja sama teman-teman ya, cuma dari segi fisik dan komponennya lebih simpel dengan kapasitas membran batang ya. Nah, contoh-contoh air yang bisa diolah teman-teman ya menggunakan jenis ini ya, seperti air payo, air yang berkapur, atau air yang memiliki sumber tinggi ya. Jadi jenis mesin ini tergantung dari ppm sumber yang diolah ya. Semakin tinggi ppm-nya maka semakin besar tingkat pembuangan yang dihasilkan pun semakin antara banding 60/40 ya. Jadi ada beberapa kelemahan dari mesin ini ya teman-teman ya. Untuk sistem kelemahan dari mesin ini yaitu dia menghasilkan hasil jadi sesuai dengan sumber ya, sumber yang diolah utama teman-teman ya. Jika sumber terlalu banyak mengandung zat kapur dan lain-lainnya, maka pembuangan pun akan semakin besar ya. Karena di rangkaian pembuangan ini ya, di sini jumlah beberapa rangkaian zat padat yang terlarut atau senyawa dalam air ini, dia akan terbuang secara otomatis melalui air limbah ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Jadi hasil dan pembuangan ini tergantung dari sumber. Oke, ini dengan kapasitas 12.000,6 GPD ya, 12,678 GPD ya kalau kita hitung teman-teman ya. Dengan maksudnya segi kolektif ya teman-teman, dengan saya campurkan dengan beberapa membran-membran yang kecil ini 150 GPD-an. Oke teman-teman, saya akan coba lanjut membahas sistem dari kerja dan rangkaian pendukung. Ini rangkaian pendukung ya. Nah, ini tuh teknik dari dua hasil. Ini ada dua hasil teman-teman ya. Jadi rel kombinasi yang satu ini hasil. Saya kombinasikan untuk hasil dari membran-membran yang 150 GPD saya masukkan di sini, dan ini dari batang ya. Ini akan menuju ke sini ya. Nah, di sini saya akan coba paralelkan di sini ya. Jadi dua buah fungsi ini dia akan tersuplai ya. Jadi dua buah saklar ini tersuplai. Jadi tinggal kita pilih untuk pengisian 1, pengisian 2 dan lainnya. Jadi cukup simpel ya teman-teman kerjanya. Oke, kita akan coba intip-intip dari jauh. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kita lihat skemanya dari jauh nggak terlalu rumit ya. Bagi yang paham sistem macam ini ya. Teknologi yang sudah berkembang sejak adanya tsunami Aceh ya. Jadi mesin-mesin jenis ini diciptakan karena banyaknya tingkat polusi dan pencemaran, utamanya pencemaran pada air ya, dimana banyaknya
sampah, deterjen, kotoran-kotoran dan lain-lainnya ya yang bercampur di air senyawa ya. Jadi dengan mekanisme mesin ini zat-zat yang senyawa yang ada dalam air ini akan terpisah secara otomatis. Jadi hasilnya akan mendapatkan air yang murni ya. Dalam arti steril, murni dan bebas dari polutan zat senyawa. Oke teman-teman, tadi sudah saya bahas untuk tingkat kelemahannya ya teman-teman ya. Jadi tadi segi tingkat kelemahan. Jadi setiap partisi yang ada di sini ya memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, sekarang saya akan coba bahas dari kelebihan dari mesin ini. Oke teman-teman, tadi sudah saya sempat singgung ya di komentar saya tadi, stimulasi tadi untuk tingkat kelebihan. Sekarang tingkat kelemahan maksudnya tadi teman-teman ya. Nah, dari segi buang yang memiliki sistem buang ya. Nah, untuk tingkat kelebihan dari mesin ini teman-teman ya. Oke, kita tidak membutuhkan listrik yang terlalu besar ya. Hanya mungkin kita perhitungkan dalam jumlah sanyo ya. Sanyo bisa diperminim atau disesuaikan dengan komponen ya. Jumlah membran ini semakin besar jumlah membran yang dibutuhkan, maka daya tekannya ini sekitar 18 sampai 27 MB. Daya pompanya harus kuat ya. Jadi karena terlalu kecilnya pori-pori kecil membran ini, maka kita butuhkan pompa yang kuat. Nah, untuk segi kelebihannya di situ teman-teman ya. Listrik nggak terlalu gede ya. Dan untuk kelebihan lainnya teman-teman, dia memiliki sistem buang ya. Di sini sudah saya bahas tadi berulang kali, memiliki sistem buang. Nah, kenapa dia memiliki sistem buang? Karena mesin ini mampu memisahkan ya satuan molekul zat yang terlarut dalam air yang senyawa ya. Karena daya saring membran ini ya lebih kecil dari molekul tingkat bakteri ya. Jadi mau tidak mau air yang akan tersaring yang mengandung bakteri ini akan terbuang melalui air limbah ya. Seperti kapur, kuprum teroksida, natrium dan beberapa zat-zat lokal yang senyawa dalam air ya yang membahayakan untuk kesehatan. Nah, itu untuk segi kelebihannya. Oke teman-teman, jadi ini teman-teman ya. Saya akan bahas sedikit masalah adaptor ya dengan kapasitas 3 ampere ya. Jadi di sini 220 volt sampai 240 volt ya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, ini untuk jenis membran-membran dengan kapasitas 75 kPd, 100 kPd, 200 kPd sampai di atasnya ya. Jadi kita bisa menggunakan jenis pompa macam ini ya. Jadi kalau membran sudah di atas 500 kPd, nah kita harus diperlukan dengan daya tekan yang lebih ekstrim ya. Nih ya, 1, 2, 3 dan beberapa rangkaian-rangkaian lainnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ada sedikit dari pembahasan saya mengenai sistem-sistem mesin yang berkembang ya. Jadi di Malaysia ataupun Korea lain-lainnya ini sudah berkembang ya, digunakan untuk sistem skala rumah tangga atau produksi. Semoga tips-tips saya tadi bermanfaat teman-teman ya. Jadi untuk detailnya silahkan yang mau tanyanya di kolom komentar ya, terbuka teman-teman. Jadi untuk skala 75 kPd, 100 kPd, 16 kPd, 2000 kPd sampai 16.000 kPd dan di atasnya kita sudah bahas di beberapa video tersebut. Dan cara sistem kinerjanya sudah saya bahas dengan simpel ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih sudah hadir di channel saya. Jadi untuk review hari ini saya cukupkan sekian dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berjumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya.